Oke, saya nggak tahu nih sekarang gimana. Ini udah saya coba untuk perbaiki. Mungkin karena memang sinyalnya juga nggak terlalu bagus. Saya tunggu lagi. Hai semua yang sudah bergabung, silakan bergabung kembali di obrolan saya bersama Prita Gita, Arya Negara, eh, seorang sutradara, Astrada juga, mengawali karir sebagai pencatat adegan selama 9 tahun gitu ya. Nah, ini udah bagus katanya. Sekarang saya coba tunggu request. Saya akan tunggu request dari Prita. Kalau Prita dengar, boleh requestnya segera dikirim ya. Oke, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada Teh Meli. Hai Teh. Apa kabar? Oke, ya, kayaknya lebih jelas nih, Lah, jauh. kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan ya buat teman-teman semua yang dengerin. Tadi ada Teh Meli juga bergabung, Prita. Tahu. Ya, Eh, hai Meli. kita cek lagi, Bisa. semoga semuanya udah oke. Kita akan lanjutkan obrolannya. Nah, saya dengan Prita juga bersahabat cukup lama. Kami sudah saling mengenal dari tahun 2008. Jadi sudah berapa tahun tuh laki? 12 tahun ya, kira-kira. 12 tahun ya laki ya. Ya, oke. 12 tahun saya mengenal Mbak Prita sebagai sahabat saya juga, sebagai partner kerja juga. Lalu kemudian kami akhirnya bekerja sama lagi setelah dulu membuat film pendek saya pertama kali. Saya menyutradarai film pendek. Mbak Prita juga adalah Astradanya, dan sekarang saya membuat Sementara Selamanya. Kita akan bahas sedikit tentang Sementara Selamanya. Prita, apa Ya, yang membuat, ya. kemudian apa yang kamu lihat dari produksi Sementara Selamanya dulu deh, itu dulu deh. Oke, sementara selamanya. Satu, memang ketika ketika aku diajak sama kamu pertama kali ya, Res, itu eh, aku udah langsung bilang iya ya, karena kan aku pernah mengasradai kamu gitu, dan Mhm. sangat sangat senang sama treatmentmu ya. Artinya aku tuh sangat, aku kan picky, balik lagi karena aku picky ya sama sutradara. Bisa kalau misalnya kamu memang sih, aku malas banget ya gitu ya untuk ikutan gitu, kayak capek gitu. Karena aku tahu itu akan menjadi hal yang menarik. Di samping itu justru lebih kepada ketika Arya dan kamu pada saat itu bilang bahwa ini dilakukan pada masa pandemi, dan memang ini sedikit orangnya dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang kita melakukan reading di online, secara online pada saat itu. Terus Mhm. bener-bener Mhm. kalian pilihin, bahkan ketika untuk itu detail jelas dari awal. Ke Arya waktu itu bilang bahwa kalau ke rumah Reza harus parkir di tempat area dulu gitu kan, baru kita bersama-sama. Jadi semua tuh jelas, aksesnya jelas. Terus kita juga diukur suhu sebelum masuk rumah kamu ya kan, ada hand sanitizer segala macam, semua berjarak pakai Mhm. masker. Mhm. Jadi Mhm. aku merasa bahwa oh, ini memang memang sangat memang sangat dipikirkan, selain Mhm. memikirkan soal kreativitas yang kita eh, dibikin pada saat kita semua sedang tidak tahu mau harus berbuat apa gitu. Jadi itu yang membuat aku justru dua kali pengen 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 bergabung sih gitu, si Res gitu. Oke. Nah, ketika akhirnya kita semua, kami ini, buat kalian yang lagi nonton juga, memutuskan untuk syuting dan mengeksekusi ini selama 3 hari. Sebenarnya kalau buat Prita sendiri, momen, atau mungkin bukan momen ya, tapi apa saya bilang, kesan kali ya. Apa yang kamu, apa rasa? Nah ini dia, rasa yang Prita dapat setelah proses keseluruhan, kemudian kamu sudah bisa melihat juga bayi kita sama-sama ini lahir, tayang, bisa dinikmati oleh publik. Itu apa yang ada di terlintas di uh, kepalanya Prita? Oke, kalau aku begitu ini selesai selesai nama episode ya, tapi bahkan dari sejak episode pertama itu, walaupun waktu syuting aku sudah kebayang seperti apa jadinya, karena kamu tidak banyak shot dan kamu tidak banyak take pada saat itu ya, karena sudah matang di reading. Sebelum take tuh kamu reading dulu kan sama Laura,
Mhm, kamu mhm. bener-bener latihan. Jadi Reza ini kan direct sekaligus main ya guys. Jadi tuh dia bener-bener ketika dia harus stand in ya memang dia stand in menunjukkan beberapa blockingannya gitu. Lalu dia reading dulu sama sama Laura baru kemudian balik lagi dan menjalankan. Jadi kenapa take-nya sedikit karena memang sudah dipikirin gitu sama Reza segala sesuatunya. Mhm, Nah, mhm, mhm, mhm. kesan ketika semua udah jadi itu aku tuh lebih begini sih yang aku pikirin adalah bahwa ini ada sebuah terobosan aku bilang terobosan ya karena produk ini tuh diletakkan dalam sebuah ranah komersial tetapi cara bertuturnya itu menjadi sangat menjadi sangat unik gitu jadi Mhm. jadi justru ini yang membuat ini membuat enak aja ditontonnya gitu loh Res maksudnya aku Oke. mendapatkan tawaran lain untuk menonton produk-produk sejenis Miniseri. gitu mini Ya, seri ya, yang ya. seperti ini gitu terus dengan Mhm, yang mhm, 10 mhm. menit itu juga belum banyak yang berani untuk menjalankan ini gitu terus Mhm, mhm. pilihan-pilihan shot cara bertutur dan treatment itu yang membuat tentunya ditambah dengan permainan aktor-aktornya di sini ya kamu dan Laura yang cuman suaranya aja itu jadi sebuah keunikan tersendiri gitu Oke, oke, dan oke. ya gitu sih Oke, thank you. jadi Eh, jadi dengan jangan dengan adanya respon yang begitu baik sih buat aku nggak heran gitu karena aku sendiri ngerasain aku yang bikin aja merasakan sebuah perjalanan yang berbeda gitu ya apalagi mungkin yang ya. nonton yang bener-bener langsung nonton gitu sih Mhm, Res. mhm, mhm. Oke. Sekarang aku mau merespon juga, Prita, Ya. pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Akan kurespon, ini pasti rata-rata buat kamu juga pertanyaannya. Mari dibuka. Em, Oke, ini ada yang komen begini dari Reza Ralin. Kak Reza dan Mbak Prita, pertama kerjasama di film PBS ya, Perempuan Berkong Sorban. Gimana rasanya 12 tahun berteman dan bekerja bareng? Monggo Kamu lagi, dulu yang jawab ya Res ya. aku dulu ya. Oke, aku. Ya. Aku akan bilang bahwa tidak mudah untuk eh, karena aku orang yang memang bukan nggak mudah bergaul, tapi menemukan circle yang sangat nyaman untuk berdiskusi dan berbagi itu memang tidak mudah nampaknya gitu. Karena semua orang bekerja dengan ritme yang sangat cepat. Jadi semua udah sibuk dengan dunia masing-masing. Jadi menemukan sahabat yang juga bekerja di industri film gitu ya, buat aku itu harganya it's priceless gitu, tidak ternilai gitu. Apalagi menurutku aku selalu bisa berbagi tentang berbagai macam hal, baik secara kreatif maupun secara perasaan gitu. Jadi it's always been lovely relationship antara aku dengan Prita gitu. Itu yang aku rasain. Nggak tahu kalau dari kamu gimana. Kalau dari awal dulu soalnya aku melihat kamu memang belum kayak sekarang ya pencapaiannya ya Res ya waktu itu ya. Jadi aku merasa kamu adalah aku merasa pada saat itu tuh kamu newcomer yang sangat haus untuk untuk menggali. Waktu itu karena Hmm. perempuan berkalung sorban aku ingat banget soalnya perempuan berkalung sorban itu kan kamu harus berjawa-jawa ria, ya kan. Ya. Sementara aku orang Hmm. Jawa, jadi ada beberapa dialek-dialek yang memang akhirnya kita ngobrol ya pada saat itu ya dialeknya Betul, betul. kayak Sering gini banget. gitu yang Ya, kemudian dipresentasiin ke Mas Anung dan Mas Anung setuju gitu. Jadi ya. dari situ tuh aku ngerasa oh ini anaknya nggak gampang puas ya kayak nggak gampang nerima gitu aja emang hobi ngulik gitu tapi di luar itu aku pikir hanya terjadi pembicaraannya aku pikir hanya di set aja ternyata enggak ketika Mhm. makan juga Reza ini bergabung dengan yang lain dengan kru dan aku tuh tidak banyak bisa dekat dengan pemain juga jadi ketika itu Reza juga ternyata humble juga di luar set jadi maka aku akhirnya juga jadi nyambung aja gitu Jadi maksudnya kita nyambung, tidak benar. tidak selalu akhirnya Wal Reza menjadi di titik sekarang dan itu semua tidak bah jadi ya memang tidak ada alasan untuk aku tidak berhenti menjadi sahabatnya kamu.
Oh sayang. Oke, next pertanyaannya. Oh, kalau kamu berubah aku Em, juga males ya. bener. Eh, oh ini ada yang nanya buat Prita nih dari Yes. Rina Diah. Prita, apakah profesi pencatatan adegan itu sudah banyak di Indonesia? Sangat banyak. Kita bahkan juga punya beberapa ininya ya, beberapa komunitasnya yang sebenarnya Hmm, saling terhubung satu sama lain. Jadi ada mhm, memang mhm, grup mhm, mhm. script continuity group namanya. Lalu ada juga yang tim playback namanya, itu kita akhirnya berkolaborasi juga untuk membahas profesi seputar pencatat adegan, dan aku masih di sana, Hmm, masih di oke. seputar itu. Jadi aku masih sesekali masih menjadi ini juga apa namanya, teman-teman ngobrol. Jadi kalau mau Ya. tahu tentang seputar pencatat adegan profesi itu, mungkin bisa ke yang paling punya akunnya tuh tim playback. Jadi mereka sangat Mhm. terbuka dan mereka mengadakan beberapa workshop. Jadi bolehlah itu Ya. di klik-klik, itu ada beberapa informasi yang kalau Nah, lagi Prita, boleh nggak tolong di-share ke teman-teman yang lagi nonton? Teman-teman yang lagi di-share, yang lagi nonton ini, kalau mereka ingin memulai misalnya karir sebagai seorang pencatat adegan, mereka kemana? Mereka bisa kemana? ya. Sebenarnya kalau pencatat adegan itu yang paling gampang adalah kamu lebih baik kenalan aja sama orang memang berprofesi itu, lalu bertanya apakah bisa magang atau tidak. Karena biasanya beberapa orang pencatat adegan membuka kesempatan untuk menerima magang, tetapi ya Mhm. tentunya magang itu benar-benar magang ya, memang kita apa namanya, jadi gulung-gulung kabel dulu, terus sebelum kita bisa ada di profesi itu kita melakukan melakukan dari bawah, jadi gulung kabel, terus ngeklep, terus ngeset monitor gitu ya, terus memotret-motret apa namanya, memfoto artistik propertinya sama gerakan-gerakannya, bajunya dan segala macam. Biasanya sih anak-anak script continuity biasanya membuka karena memang regenerasinya juga cepat sekali. Jadi Mhm. rata-rata produksi di Indonesia ini orang-orangnya ini itu tuh itu aja, kadang-kadang sampai harus apa ya, sampai harus hmm, Hmm. benar-benar harus booking dulu gitu loh. Kita kalau kita punya produksi itu harus booking dulu, kita ya, kita booking dulu Ya. karena dia memang benar-benar dalam setahun bisa macam-macam. Jadi aku rasa kalau mau mendingan kenalan dulu sama orang-orang pencatat adegan, karena kita sangat welcome dengan orang yang mau magang, kita dengan senang hati mau mengajari gitu. Oke. Oke. Um, nah, sekarang kalau misalnya ini tadi ada beberapa yang nanya juga, aku respon dulu yang tadi ya. Sudah berapa film atau sebutkan mungkin 5 atau 3 film yang pernah kalian kerja bareng katanya? Aduh, banyak banget, sebentar ya. Ada Perempuan Berkalung Sorban, Perempuan ada berkalung Queen sorban, Bee, Queen Bee, ada Tanda Tanya, Abrakadabra, Abrakadabra, Tanda ada Tanya, Surga Yang Tak Dirindukan 3, ada iya, Laut Bercerita, ada Surga di Bawah iya, Langit. Banyak, banyak ya. banyak Ada In Your sama Touch ya, walaupun cuman sebentar ya. betul. Tapi ada juga FTV zaman dulu di mana kamu menyutradarai itu. Itu juga aku Iya, juga ikut. itu pertama kali, gila tuh pertama kali aku jadi sutradara. Aku nekat, aku mau minta Reza yang main sama Reva waktu itu ya. Iya, Ya iya. Aduh, ampun, kita ya kita Reza punya ini. cerita yang panjang. Kita punya cerita dan perjalanan yang cukup panjang. Oke, eh, oke, Prita, sebelum aku menutup obrolan kita, Ya, karena nanti di jam 4 juga akan ngobrol sama Ajis Dibyo. yeay. Sebelumnya, aku mau tanya dulu sama kamu, apa yang menjadi mungkin harapan kamu ke depan di industri film khususnya? Harapan ke depan ya. Aduh, kalau sekarang harapannya cuman sependek ini sih harapannya kalau sekarang ya, bahwa film Indonesia ini ada tempat penampungannya nih, karena sekarang kan seperti kita tahu kan COVID ini membuat SX1 juga apa Tutup. namanya,
tutup, dan kalaupun buka harus dengan protokol-protokol yang memang harus kita kerjakan. Jadi itu sih harapannya supaya ini semua cepat berakhir dan kita punya tempat penampungan lagi, maupun itu di bioskop ataupun di OTT. Jadi kreativitas kita ini ada tempatnya sih. Aku berharapnya sekarang pendek aja dulu. Ini ada Ine Febrianti. Prita, cerita dong proses kamu dari pencatat skrip ke profesi sutradara. Gue suka banget laut bercerita. Waduh. Tadi sebenarnya kita udah sempat ceritain prosesnya, tapi mungkin tadi Mbak Ine belum masuk. Jadi prosesnya gimana tuh tadi sempat diceritain dari mulai 9 tahun menjadi pencatat adegan. Dari situ kemudian mulai masuk di Prita, kemudian masuk di proyeknya UPI sebagai Astrada ya. Betul. Oke, ini mungkin terakhir sebelum aku tutup juga, sedikit aja Prita. Hal apa yang waktu itu membuat kamu bisa melompat dari, bukan melompat ya, bisa bershifting dari seorang pencatat adegan terus jadi Astrada? Wow, ini apa ya? Sebenarnya sesimpel ada yang menawari. Bukan berarti sebelum itu nggak ada yang nawarin, nggak. Sebelum itu beberapa tawaran masuk, tetapi memang aku merasa belum aja. Ketika akhirnya yang nawarin itu Mbak Upi, aku berpikir panjang. Artinya berarti mungkin aku memang sudah dalam kapasitas yang memang harus dicoba ya. Aku mampu atau tidak gitu. Jadi aku rasa kesempatan itu kan nggak cuma datang 2 kali, tapi juga kesempatan itu memang kita yang create juga ya. Ketika kesempatan ada, kita harus menyambut. Jadi itu nekat sih sebenarnya. Dan ketika aku jalanin jadi Astrada, ternyata banyak pihak juga cukup happy, dan aku sendiri juga happy dengan challenging yang baru. Jadi ya dengan challenge yang baru, jadi akhirnya aku merasa bahwa Astrada bisa menjadi satu profesi yang lain sih sebenarnya gitu. Oke. Prita, thank you banget buat waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih Laki, Reza, terima kasih banyak Mbak Ine. Terima kasih juga. Ada Mama baru gabung nih Mama. Dan makasih juga udah mau bergabung di Sementara Selamanya. Sekali lagi buat yang belum menonton Sementara Selamanya, kalian bisa tonton itu di aplikasi video. Silakan dicek atau melalui video.com juga bisa. Ada 6 episode dan itulah karya kami juga, di mana Prita Arya Negara ikut sebagai Astrada di proyek tersebut. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih sayang, sehat-sehat ya. Bye sayang, thank you ya. Dadah. Nah, mohon maaf ya kalau misalnya tadi koneksinya, kemudian tadi masih ada yang bilang masih blur gambarnya, masih begini, masih begitu. I'm really sorry, tapi saya juga gak bisa berbuat apa-apa. Saya udah coba fix, tapi memang begitu adanya. Tapi mudah-mudahan obrolan tadi juga bisa sedikit. Saya selalu senang gitu ya kalau ngobrol dengan orang-orang di film gitu khususnya ya, dengan latar belakang profesinya, untuk menyelipkan pertanyaan tentang bagaimana kemudian bisa masuk dan bisa menjadikan itu sebagai pilihan profesi juga. Karena saya yakin profesi itu nggak hanya apa yang mungkin kita umumnya dengar gitu ya, tapi ada banyak profesi di film juga yang bisa kalian coba, dan mungkin kalian punya interest di situ. Dan saya selalu tanya sama narasumbernya bagaimana caranya untuk bisa. Jadi mudah-mudahan siapa tahu di antara kalian yang lagi nonton ada 1-2 orang yang merasa, oh saya juga tertarik kayaknya mendengar obrolan Mbak Prita, saya tertarik ingin mengawali profesi mulai dari mencatat adegan, dari magang dulu, dan mau berproses ya, mau berproses gitu. Itu aja. So, thank you. Sampai ketemu di jam 4 bersama Ajis Dibyo, co-producer dari Sementara Selamanya. Saya akan berbincang langsung juga nanti sama Mas Ajis. Sekali lagi, thank you semuanya sudah bergabung. See you in a few minutes. Bye-bye.